Perkenalkan, nama saya Irene Manurung dengan NIM C1C022157. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Sikap dan komponen-komponen yang mempengaruhi sikap dan fungsinya. Yang pertama yaitu pengertian sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun kurang menguntungkan. Tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada reaksi seseorang. Penting untuk dicatat bahwa definisi sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespon, dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Yang kedua, ada sikap dan konsistensi. Orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan keperilakunya. Ini berarti bahwa individu-individu berusaha menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga mereka kelihatan rasional atau konsisten. Dan yang terakhir ada formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Materi yang kedua itu apa saja teori yang terkait dengan sikap. Yang pertama ada teori perubahan sikap, teori penguatan dan tanggapan stimulus, teori pertimbangan sosial, konsistensi dan teori perselisihan, teori disonansi kognitif, dan yang terakhir ada teori persepsi diri. Selanjutnya teori kontemporer motivasi. Ada teori yang pertama yaitu teori keadilan. Dalam teori ini, kunci ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau individu adalah jika orang tersebut membandingkan dengan lingkungan lain. Teori ketidakadilan secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Yang kedua yaitu teori ERG. Teori ERG atau Exchange Relatedness Growth menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan, yaitu kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan ketertarikan, dan kebutuhan akan pertumbuhan. Teori ini lebih konsisten dengan pengetahuan kita mengenai perbedaan individual di antara orang-orang. Teori ketiga yaitu teori harapan. Teori harapan mungkin telah banyak digunakan oleh para peneliti akuntansi. Teori harapan disebut juga teori valensi atau teori instrumentalis. Ide dasar dari teori ini adalah bahwa motivasi ditentukan hasil yang dibenarkan akan diperoleh seseorang sebagai akibat dari tindakannya. Yang keempat yaitu teori tujuan. Teori ini menguraikan sehubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan atau apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan terpengaruh perilaku kerjanya. Terdapat beberapa pernyataan atau berkaitan dengan konsep teori penetapan tujuan. Tujuan yang sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang mudah. Teori yang kelima yaitu teori agensi. Teori ini mengasumsikan kinerja efisien dan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh lingkungan. Teori ini secara umum mengasumsikan bahwa bersikap netral terhadap risiko, sementara agen bersikap menolak usaha dan risiko. Selanjutnya ada kepribadian. Aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksi perilaku. Pengujian terhadap perilaku ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Siapa yang menganggapi kritikan dengan baik, siapa yang pertama harus dipuji dahulu sebelum berbicara mengenai perilaku tidak diinginkan, siapa yang menjadi seorang pemimpin potensial, semuanya itu merupakan bentuk-bentuk pemahaman atau kepribadian. Penentu kepribadian suatu argumen ini dalam riset kepribadian adalah apakah kepribadian seseorang merupakan hasil dari keturunan atau lingkungan.
Dan yang terakhir, kesimpulan, konsep dari keperilakuan psikologi dan psikologi sosial ini bertujuan untuk memberikan pengukuran terhadap beberapa aspek perilaku dari akuntansi, untuk memandang secara lebih luas terhadap bagian akuntansi yang lebih substansial. Menurut Robbins 2003, ketiga hal tersebut yaitu psikologi, sosial, dan psikologi sosial menjadi kontribusi utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya merupakan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia. Walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia, terutama merasa tertarik dengan bagian cara individu bertindak. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.